Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jelia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang apresiasi prosa. Nah, apa sih itu apresiasi prosa? Dan di penghujung video kita akan membedah sebuah cerpen loh. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Apresiasi prosa adalah sebuah proses menikmati, memahami, dan menghargai karya sastra prosa untuk mendapatkan nilai-nilai yang baik yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Nah, prosa terbagi menjadi dua bagian, yaitu prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Prosa fiksi merupakan sebuah prosa yang berupa cerita rekaan atau hayalan pengarangnya. Isi cerita tidak sepenuhnya berdasarkan fakta. Prosa fiksi disebut juga dengan naskah sugestif atau imajinatif. Nah, contoh dari prosa fiksi yaitu cerpen, novel, dan dongeng. Sedangkan prosa non-fiksi yaitu sebuah karangan yang tidak berdasarkan rekaan atau hayalan pengarangnya, tetapi berisi hal-hal yang berupa informatif berdasarkan pengalaman pengarangnya. Nah, prosa non-fiksi ini menggunakan bahasa semi formal. Contoh dari prosa non-fiksi ini yaitu artikel, biografi, autobiografi, dan esai. Nah, sedangkan ciri-ciri prosa fiksi yang pertama yaitu umumnya berbentuk cerita, karena di dalamnya memuat unsur alur, tokoh, penokohan, serta latar. Yang kedua, adanya perpaduan monolog dan dialog. Yang ketiga, punya tema dan alur cerita. Yang keempat, memiliki latar dalam penceritaan seperti latar tempat, waktu, dan suasana. Yang kelima, adanya amanat atau pesan tersirat yang ingin disampaikan. Prosa fiksi juga terbagi menjadi dua, yaitu orality dan literasi. Orality yaitu disampaikan dengan lisan dari mulut ke mulut, dan literasi yaitu disampaikan melalui tulisan yang ditulis atau dicetak. Berdasarkan video pembelajaran kali ini, kita akan mencoba menganalisis sebuah cerpen berdasarkan esai Sutarji Kaljumbari, yaitu mengacu pada 4 poin penyakit cerpen Indonesia. Sutarji mengatakan penyakit cerpen Indonesia yang pertama yaitu abstraksi. Cerpen yang baik adalah yang mampu mengkonkretkan abstrak, baik ide, filsafat maupun sistem moral. Yang kedua, merangkum banyak ide atau peristiwa dalam sebuah cerpen. Yang ketiga, kurangnya disiplin dalam hal menulis, kurangnya memperhitungkan gaya penyampaian cerita kepada pembaca. Yang keempat, kurangnya keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut ini adalah cerpen yang akan kita bedah. Maka ditemukan kelebihan dan kekurangan dari cerpen tersebut. Jadi menurut Sutarji, cerpen yang baik adalah yang pertama mampu mengkonflikkan konsep abstrak. Nah, cerpen berjudul Persahabatan Sejati ini berhasil mengkonflikkan konsep tersebut. Cerita Persahabatan Sejati ini membawa ide tentang persahabatan anak kelas 3 SMP. Dilihat pada konflik yang dialami pada para tokoh, dan itu membuat mereka tetap menjadi sahabat sejati. Hasil pembedahan yang kedua yaitu perlunya pengembangan peristiwa agar pesan moral dari cerpen ini lebih tersampaikan kepada pembaca. Dan hasil pembedahan yang ketiga yaitu perlunya peningkatan gaya tulisan agar lebih terasa klimaks pada ujung konflik cerita tersebut dan agar lebih menarik untuk dibaca. Yang terakhir, penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia pada cerpen
poin ini sudah cukup bagus. Meskipun pada penulisan terdapat kesalahan dalam menulis. Contohnya, seharusnya kata jurang menjadi kata juang. Cukup sekian video pembelajaran